kita untuk kita masukkan hadirat Tuhan lagi lebih dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala kasih setia-Mu Tuhan yang Kau titipkan buat setiap kami Tuhan. Kalau kami masih boleh hidup hari ini Tuhan dengan kesehatan yang Kau berikan Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan untuk menyembah Engkau, kiranya Engkau disenangkan Tuhan melalui setiap pujian kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Amin.
saat ini ayo kita tetap semangat walaupun udah mulai bosen, sekolah online atau semuanya online, tapi mari sama-sama kita tetap semangat, kita tetap sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau naikkan satu pujian sukacita. Ada setiap kami dan setia untuk setiap kami Tuhan Yesus.
Shalom, hai teens, apa kabar? Senang rasanya hari ini saya bisa menjumpai teman-teman semua dalam ibadah online minggu ini. Terima kasih juga buat kakak-kakak dari God's Arrow Generation yang udah kasih kesempatan buat saya sharing firman Tuhan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Margareta, kalian bisa panggil saya Kak Reta. Saya pelayanan di Gereja Rehoboth Bandung. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur jika hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu ini. Tolong kami, Roh Kudus, jamah hati kami sehingga kami dapat merefleksikan dan mengaplikasikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teens, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Defense Bertahan di dalam Kesesakan. Kesesakan, yang namanya kesesakan, kesulitan, dan penderitaan itu pastinya bukan situasi yang disukai sama semua orang. Karena tujuan hidup dari semua orang adalah memperoleh kebahagiaan. Sebaliknya, kesesakan dan kesulitan itu merupakan kata-kata yang paling tidak disukai oleh semua orang. Semua orang berusaha dengan berbagai cara untuk mencapai yang namanya kebahagiaan. Siapa sih yang mau merasa kesesakan, kesulitan, bahkan merasakan penderitaan? Baik itu sakit misalnya, masalah ekonomi, tertindas, dihina, dilukai, kehilangan orang yang kita sayangi, atau nggak bisa menikmati makan dan minum, atau masih banyak hal lain yang diidentifikasi sebagai penderitaan dan kesulitan. Sekali lagi, semua orang berusaha menghindari kesulitan dan kesesakan gimana pun caranya. Ya biar nggak jadi orang yang miskin, ya sekolahlah, kuliah, kerja, berkarir, berhemat, memaksimalkan potensi, dan lain-lain. Biar nggak sakit gimana? Ya jaga pola makan dong, olahraga, minum vitamin, dan lain-lain. Begitu banyak usaha yang dilakukan oleh manusia supaya nggak masuk ke yang namanya penderitaan. Tapi faktanya, sekeras apapun kita berusaha untuk menghindari yang namanya kesulitan, dia selalu datang terus-menerus dalam hidup kita. Terus gimana dong Kak caranya? Nah teman-teman, jika kita bisa memahami prinsip-prinsip Alkitab, maka sebenarnya kita bisa tetap bertahan dalam kondisi apapun, sesesak atau sesulit apapun itu. Hari ini kita akan merenungkan prinsip-prinsip Alkitab yang akan membantu kita bertahan dalam kondisi apapun. Yuk kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam bagian awal dari ayat yang sudah kita baca, ada sebuah berkat yang diucapkan, yang dijanjikan buat orang yang bisa bertahan dalam ujian dan pencobaan. Apa itu? Berbahagialah. Mengapa kita berbahagia? Sekarang kita akan melihat beberapa alasan mengapa justru kita harus berbahagia dalam pencobaan. Hari ini saya akan bagikan dua alasan buat kita. Yang pertama adalah penderitaan tidak akan membuat kita sengsara. Dengan catatan, kalau itu bukan karena kesalahan kita sendiri. Dan prinsip yang pertama ini merupakan keadaan yang bagi orang tidak percaya itu adalah keyakinan yang aneh. Tapi sebagai orang percaya, Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk melihat berkat Tuhan di tengah kesulitan dan kesesakan, bahkan penderitaan sekalipun. Berkat bisa saja muncul dari penderitaan, dan kita bisa diberkati di dalam ujian tersebut.
Kesesakan dan kesulitan, bahkan penderitaan sama sekali tidak bisa merampas kebahagiaan orang yang tinggal di dalam Tuhan. Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh keadaan yang ada di luar diri kita. Tapi kebahagiaan kita itu berasal dari Allah yang melimpahkan sukacitanya dalam hati kita. Keadaan di luar atau di sekitar kita bisa aja kacau, tapi itu nggak akan merampas kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita nggak akan jadi kacau juga. Mungkin keadaan ekonomi keluarga kita di tengah pandemi yang sedang mewabah di negara kita jadi nggak begitu baik. Keadaan ekonomi mungkin jadi lebih buruk daripada sebelumnya. Tapi ingat, sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak yang tinggal di dalam Tuhan, keadaan itu gak akan bisa mempengaruhi hati kita untuk tetap bersukacita, berbahagia di dalam Tuhan. Mungkin ada dari teman-teman yang pernah dihianatin sama sahabatnya. Atau ada yang pernah patah hati, aduh sakit banget ya, sakit tapi tidak berdarah, itu mungkin ya istilahnya. Tapi apakah keadaan di sekitar diri kita itu akan mempengaruhi sukacita kita? Sebagai orang percaya seharusnya kita bilang tidak. Kebahagiaan kita, sukacita dalam hati kita ditentukan oleh Allah yang memberikan sukacita yang berlimpah-limpah kepada kita setiap hari. Ingatlah teman-teman bahwa keadaan yang sulit justru akan membuat kita makin bertambah. Bertambah apa? Bertambah dalam iman, bertambah dalam pengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Amin? Ya, saya tahu pasti jawabannya amin. Kemudian yang kedua, kesulitan dan cobaan adalah jalan menuju berkat yang kekal. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 12 bagian B, di sana dikatakan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Apabila ia sudah tahan uji, ini yang harus kita bawahi. Kita garis bawahi di sini. Yang dimaksudkan di sini adalah jika apa yang kita lakukan memang didapati benar oleh Tuhan dan bernilai tinggi. Di Alkitab dikatakan bernilai seperti logam yang diuji nilainya dengan api. Dan bila ketulusan dan kejujuran kita memang nyata dan semuanya berkenan di hadapan Tuhan, sekali lagi ada kata berkenan di hadapan Tuhan di sana. Dari kata ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan tertinggi dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah tahan uji dalam setiap ujian dan kesulitan yang kita hadapi. Karena pada akhirnya orang percaya yang bertahan akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota itu akan menjadi kebahagiaan dan akan bertahan selama-lamanya. Di dunia ini kita mungkin cuma menanggung kesulitan sebentar. Tetapi kita akan memakai mahkota kehidupan itu selama-lamanya. Dan mahkota kehidupan ini adalah janji anugerah dari Allah. Ada sebuah kalimat dari seorang penafsir Alkitab yang sangat luar biasa, namanya Matthew Henry. Dia berkata kayak gini, setiap jiwa yang benar-benar mengasihi Allah akan mendapati bahwa cobaan-cobaan mereka di dunia ini akan dibayar penuh di sorga, di mana kasih menjadi sempurna. Jadi teman-teman jangan tawar hati. Ketika kalian ada di saat-saat yang sulit mungkin saat ini, jangan putus asa. Waktu kalian mungkin saat ini ada di tengah-tengah kesesakan. Justru firman Tuhan berkata orang yang bertahan, orang yang tahan uji, dia yang akan berbahagia. Kenapa? Karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Semua yang kita alami di dunia ini hanya sementara. Mau itu bahagia, mau itu keadaan susah, mau itu keadaan yang menyesakkan hati kita, itu hanya sementara. Kalau kita bertahan dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan menyediakan sebuah mahkota kekal
yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita selama-lamanya. Saya punya sebuah cerita. Cerita ini tentang seorang anak muda. Dia punya ayah, punya papa, seorang koki. Nah, suatu hari dia mengeluh kepada papahnya. Dia bilang bahwa hidupnya sangat berat. Dia lihat teman-temannya, mereka punya hidup yang sepertinya lebih enak daripada dia. Kemudian papahnya dengan setia mendengarkan dia. Anaknya ini berkata bahwa dia merasa lelah berjuang. Dia merasa lelah untuk menjalani hari-harinya karena saat satu masalah bisa diatasi, dia harus menghadapi masalah-masalah yang lain. Lalu kemudian papahnya ini bilang kepada anaknya, "Nak, yuk ikut papah ke dapur." Karena papa ini seorang koki ya. Lalu papahnya mengisi 3 panci. Masing-masing diisi air. Panci-panci ini ditaruh di atas kompor. Ada 3, 1, 2, 3. Dan kemudian dia nyalakan api dan tidak lama apinya mendidih. Kok apinya mendidih? Airnya mendidih maksud saya. Airnya mendidih, kemudian pada panci pertama papahnya ini memasukkan wortel, sebatang wortel gitu. Terus di panci kedua papahnya memasukkan telur. Kemudian di panci ketiga papahnya memasukkan biji-biji kopi. Nah, kemudian dibiarkan selama kurang lebih 20 menit begitu. Kemudian papahnya tadi mematikan kompornya. Dia kemudian setelah dimatikan apinya, papahnya mengambil semua bahan-bahan yang direbus tadi, kemudian masukkan di dalam mangkok. Kemudian begitu juga dengan rebusan biji kopi tadi, airnya diambil dan dimasukkan ke dalam gelas. Jadi sekarang ada 1 mangkok dan 1 gelas. Kemudian sang ayah bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" Kemudian anaknya jawab, "Saya lihat wortel, telur, dan kopi." Dia berkata begitu. Kemudian sang papa ini mengajak anaknya untuk mendekat, kemudian meminta anaknya ini untuk merabah wortel, telur, dan menghirup aroma kopi. Terus kemudian anaknya bertanya, "Pak, apa sih maksudnya?" Kemudian sang ayah ini menjelaskan, papanya menjelaskan, "Kamu tahu, setiap benda ini direbus bersama-sama pada saat yang sama. Mereka merasakan penderitaan yang sama, yaitu air yang mendidih. Tetapi reaksi mereka berbeda-beda. Wortel, yang pertama wortel. Wortel tadi sangat kuat sebelum direbus ya. Dia kuat, keras, dan terlihat tegar begitu. Tetapi ketika direbus, dia menjadi lembut dan menjadi lemah. Kemudian telur. Telur tadi terlihat rapuh gitu. Dia punya kulit luar yang tipis untuk melindungi cairan yang ada di dalamnya. Kemudian pada saat direbus, dia jadi keras. Sedangkan kopi, dia ini unik loh nak, hanya bilang begitu. Setelah dimasak di air mendidih, kopi itu mengubah air tawar, air yang tadinya tawar jadi enak, aromanya juga harum. Kemudian papahnya ini melanjutkan, "Terus kamu yang mana nak? Ketika penderitaan mengetuk hidupmu, bagaimana reaksi kamu? Apa kamu seperti wortel? Atau kamu seperti telur, atau kamu seperti kopi?" Nah teman-teman, keadaan ini itu seperti kita. Keadaan yang digambarkan oleh sang papa tadi seperti keadaan kita. Bagaimana ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita? Apa kita seperti wortel yang kelihatannya keras, tapi saat berhadapan dengan kepedihan, dengan penderitaan, kita jadi lembek, lemah, kehilangan kekuatan. Atau kita sama seperti telur yang mulanya tadinya kita tuh berhati penurut gitu ya. Tadinya kita berjiwa lembut, tapi setelah kita menghadapi kesulitan hidup, kita kehilangan orang yang kita sayangi, kita dihianati orang yang kita percayai, kita disakiti dengan begitu rupa, kita akan jadi keras dan kepala batu. Kulit luarnya mungkin kelihatan sama,
tetapi yang di dalam jadi pahit, tegar hati, kepala batu? Atau apa kita seperti biji kopi? Kopi yang mengubah air panas, hal-hal yang membawa kepedihan, kesulitan, kesesakan, itu jadi sesuatu yang lebih enak. Kalau kita jadi kayak kopi, maka ketika segala hal seolah-olah dalam keadaan yang terburuk sekalipun, kita bisa ubah itu jadi lebih baik. Kita bisa buat suasana di sekitar kita jadi lebih baik. Orang-orang di sekitar kita bahkan bisa merasakan kebaikan kita. Orang-orang di sekitar kita bahkan bisa ngerasain, oh dia beda ya, dia anak Tuhan. Sesulit apapun hidupnya, dia tetap berbahagia, dia tetap bersukacita. Nah teens, bertahan menghadapi kesulitan dan kesesakan bukanlah sebuah duka atau lara atau kegundahan atau kegalauan buat kita sebagai orang percaya. Sebaliknya, di dalam sebuah kesulitanlah kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Karena di sana kita akan menemukan kekuatan dari Allah. Dan kalau kita bisa bertahan sampai akhir, ada janji yang menanti kita. Anugerah mahkota kekal yang akan menanti kita. Kalau selama ini mungkin saat kita ngadepin kesulitan di tengah pandemi yang seperti ini, tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin kita berontak selama ini, atau kita mempertanyakan. Maka hari ini saatnya kita ubah cara pandang kita. Mari kita tetap bertahan dalam kondisi apapun. Karena apa? Karena ada janji Tuhan yang menanti, yaitu ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya yang bertahan dan tahan uji dan tetap hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat pesan firman Tuhan yang begitu jelas yang datang kepada setiap kami hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat memberikan kekuatan buat kami, bahwa apapun yang kami hadapi dan kami alami, itu tidak akan melebihi kemampuan kami. Engkau Allah yang Maha Tahu dan mengasihi kami, yang tahu segala jalan kehidupan kami. Sehingga saat Engkau mengizinkan berbagai hal sulit datang dalam kehidupan kami percaya itu tidak akan melebihi batas kemampuan kami. Dan kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami untuk bertahan dalam semua keadaan kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat janji-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Jika akhir-akhir ini mungkin kami mulai lupa akan janji-Mu ini, kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami dengan mengingatkan kebenaran ini dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur jika hari ini Engkau sudah berbicara kepada setiap kami. Kiranya Tuhan juga menolong kami dalam hari-hari ke depan kami, dalam melewati segala hal yang akan kami lakukan ke depannya. Kiranya Tuhan juga akan terus melindungi dan menjagai langkah-langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, bila saat ini juga kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya juga Tuhan akan memberkati kami semua. Teman-temanku, marilah kita mengangkat tangan kita. Mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Happy Sunday, God bless you.